Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lastuti, NIM 1914080025, jurusan Tadris IPA Fisika A, Universitas Islam Negeri Imam Bonjol, Padang. Baiklah, di sini saya akan mereview materi biofisika tentang membran sel. Adapun pokok pembahasan yang akan saya bahas di sini yaitu struktur, penyusun, dan fungsi dari komponen membran sel. Yang kedua yaitu konsep fisika dan membran sel. Yang ketiga yaitu transport aktif pada membran. Yang keempat yaitu konsep osmosis pada membran. Yang kelima volume transport melalui membran. Yang keenam yaitu konsep transport pada darah. Yang pertama yaitu struktur, penyusun, dan fungsi komponen membran sel. Sebelumnya, membran sel sendiri adalah fitur universal yang dimiliki oleh semua jenis sel berupa lapisan antarmuka yang sering dikenal dengan membran plasma, yang mana fungsinya sebagai pemisah antara sel dengan lingkungan, kecuali terjadi pada tumbuhan, karena pada tumbuhan masih dilapisi oleh dinding sel. Dari membran sel ini sendiri pun yaitu untuk melindungi inti sel dan sistem kelangsungan hidup yang bekerja di dalam sitoplasma. Adapun menurut Borten dan Grenadell, membran berupa struktur yang membatasi yang mana terdiri dari lipid yang mengandung gugus polar dan gugus yang bersifat hidrofob yang tidak dapat larut di dalam air tetapi dapat larut di dalam minyak, mana gugus polar mengarah di bagian luar dari bilayer, sedangkan gugus hidrofob atau rantai asam lemak berada di tengah dari lipid bilayer. Adapun penyusun dari membran sel sendiri, yang pertama yaitu lipid. Lipid dibagi menjadi 3 tipe, yaitu fosfolipid, yang molekul fosfolipid terdiri dari 3 bagian, yaitu di bagian kepala dan ekor. Bagian kepala memiliki muatan positif dan negatif, serta bagian ekor tanpa muatan. Untuk tipe lipid yang kedua yaitu kolesterol. Banyak terdapat pada membran sel hewan, yaitu sekitar 50% dari molekul lipid lainnya. Membran sel tumbuhan dan semua jenis bakteri lainnya tidak banyak mengandung kolesterol. Kolesterol lebih sedikit dibandingkan lipid membran lainnya dan tidak terlalu bersifat amfipatik. Tipe lipid yang ketiga yaitu glikolipid. Glikolipid sendiri yaitu molekul lipid yang mengandung karbohidrat, biasanya pola sederhananya berbentuk glukosa. Selanjutnya, penyusun membran yang kedua yaitu protein. Protein merupakan kunci untuk fungsi membran secara keseluruhan. Protein berguna terutama dalam transportasi bahan kimia dan sistem informasi di seluruh membran. Yang ketiga yaitu karbohidrat. Karbohidrat pada membran sel terdapat bentuk yang berkaitan dengan lipid atau protein. Selain itu juga terdapat pada permukaan sel dan berfungsi sebagai interaksi sel dengan sekitarnya. Pembahasan yang kedua yaitu konsep fisika di dalam membran. Untuk konsep fisika di dalam membran sendiri terbagi menjadi 4, yaitu transport pasif, difusi sederhana, difusi terfasilitasi, yang keempat yaitu osmosis. Yang pertama yaitu transport aktif pada membran. Transport aktif sendiri merupakan pergerakan senyawa menembus membran dari daerah terkonsentrasi rendah ke daerah berkonsentrasi tinggi, yang dapat diartikan melawan gradien konsentrasi. Untuk transport aktif sendiri diperlukan energi yang terutama bersumber pada ATP. Salah satu contoh transport aktif adalah pemompaan ion Na positif dengan K positif.
Penjelasan yang ketiga yaitu konsep difusi pada membran. Difusi sendiri merupakan proses lewatnya partikel larutan air atau gas melalui membran akibat perbedaan konsentrasi medium. Serta difusi dapat terjadi karena bantuan pengemban. Mediator transport disebut berperan dalam pengangkutan gula, asam amino, vitamin, dan bahan lainnya dari luar. Yang ketiga yaitu konsep osmosis pada membran. Osmosis sendiri bisa menyebabkan penurunan volume larutan dengan osmolaritas rendah atau kompartemen A dan peningkatan volume larutan dengan osmolaritas tinggi atau kompartemen B. Perbedaan volume ini akan menghasilkan tekanan hidrostatik. Tekanan hidrostatik akan mendorong atau passing cairan untuk berpindah dari kompartemen B kembali ke kompartemen A. Besarnya tekanan osmosis di kompartemen B yang memiliki atau pooling air dari kompartemen A, sehingga osmosis tidak dapat berlangsung secara terus-menerus. Yang keempat yaitu volume transport melalui membran. Membran sel tersusun dari dua lapis lipin, yaitu lipin bililayer yang terlihat melalui mikroskop elektron. Di antara molekul lipin terdapat protein integral dan perifer. Molekul lipin pada membran sel bersifat amfibiotik, yaitu memiliki gugus hidrofik atau polar pada bagian kepala dan gugus hidrofobik atau non-polar. Pada bagian ekor, lipin utama membran sel adalah fosfolipin, diikuti kolesterol dan glikolipin. Fosfolipin utama membran sel adalah fosfogliserid dan sfigomelin. Materi yang kelima yaitu konsep transport darah. Sistem peredaran darah adalah suatu sistem organ yang berfungsi memindahkan zat dan nutrisi dari dan ke sel. Sistem juga membantu stabilitas suhu dan pH tubuh. Ada dua jenis sistem peredaran darah, yaitu sistem peredaran darah terbuka dan sistem peredaran darah tertutup. Sistem peredaran darah yang merupakan bagian dari kinerja jantung dan jaringan pembuluh darah atau sistem kardiovaskuler dibentuk. Seluler ini menjamin kelangsungan hidup organisme. Pada awalnya yang dimaksud untuk memenuhi kebutuhan air jernih di kapal laut yang sedang berlayar dalam jangka waktu lama. Sistem ini menggunakan pompa air bertekanan tinggi untuk mendorong air melewati membran dan memisahkan dari komponen-komponen yang tidak diinginkan. Akan tetapi pada saat ini telah dapat diaplikasikan pada skala rumah tangga. Selain itu, penggunaan jenis membran yang sangat tipis dan intensi peralatan yang tidak lagi memerlukan tempat yang luas turut mendukung sistem menjadi sistem yang umum digunakan untuk proses pemurnian air skala rumah tangga. Cukup sekian penjelasan saya tentang membran sel. Kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.